Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adli Chan bersama saya Muhammad Adli, author channel Adli Chan. Sebelum kita mulai podcastnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia khususnya di Universitas Negeri Semarang yang telah mengadakan event lomba bahasa pada bulan Oktober ini. Salah satunya adalah event dari podcast dan saya termasuk orang yang berkeinginan untuk mengikuti lomba tersebut. Maka ini merupakan sebuah kesempatan buat saya, kesempatan yang baik bagi saya untuk mengikuti lomba tersebut. Karena yang pertama ingin mengasah pembahasaan saya terutama khususnya di bulan bahasa. Saya juga tidak hanya mengikuti lomba podcast pada event bulan ini yang diadakan oleh Universitas Negeri Semarang, tapi saya juga ngikutin event yang lain juga di UNS, yaitu lomba puisi. Insya Allah semoga dengan adanya event yang dibuat oleh Universitas Negeri Semarang ini membuat kita khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencurahkan hasrat untuk menggali potensi diri dalam berbicara khususnya atau berkarya melalui puisi, cerpen dan lain sebagainya bisa terrealisasikan dengan event kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Universitas Negeri Semarang yang telah mengadakan event pada bulan bahasa Oktober ini. Sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Adli dan saya seorang mahasiswa. Uh, Pada tema podcast kali ini adalah berkreasi dengan bahasa pada masa pandemi. Kita kupas satu-satu, ini menarik sekali kalau kita bahas tentang bahasa dan pandemi, karena di masa pandemi ketika orang berbahasa itu kan agak terbatas, jangankan terbatas gitu, bertemu pun disekat gitu oleh misalkan oleh masker, oleh jarak gitu kan, seperti saya dengan dia gitu kan yang terpisah oleh jarak. Kita sebenarnya sudah lama, tapi di masa pandemi ini justru semakin bertambah gitu ya perpisahan saya, jarak saya dengan dia gitu. eh Kita bahasa-bahasa itu adalah komunikasi ya, yang dilakukan oleh manusia. Alat bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi antara manusia dengan manusia yang lain, dengan kata atau dengan gerakan gitu. Misalkan bahasa dengan kata yang diucapkan itu bisa menjadikan alat bagi kita untuk berkomunikasi. Atau jika kita, mohon maaf, jika kita tidak bisa berbicara, eh, maka gunakan gerakan dari anggota tubuh ya. Gerakan tubuh itu bisa menjadi bahasa, atau kedipan mata atau hal yang sebagainya. Nah, di masa pandemi ini justru ketika kita berkomunikasi dengan sesama, dengan manusia maksudnya, itu agak terbatas gitu. Tetapi untungnya di kehidupan sekarang ini, di masa pandemi saat ini di tahun 2020, kita sudah memiliki berbagai teknologi canggih gitu. Misalkan smartphone, kemudian aplikasi software yang memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk menyalurkan komunikasi tersebut, untuk menyalurkan bahasa kita, komunikasi kita dengan sesama manusia gitu, dari jarak jauh, misalkan dengan video call, chat WhatsApp. Kemudian kalau kita yang di dunia pendidikan itu kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau software-software lainnya. Itu sangat memudahkan. Nah, eh gimana sih cara kita berkreasi gitu kan dengan bahasa kita yang serba terbatas gitu. Di masa pandemi ini kita nggak bisa keluar, kita susah untuk keluar, kita dibatasi dalam berkomunikasi gitu. Yang pertama adalah ketika kita ingin berkreasi dengan bahasa, yang harus kita lakukan adalah memahami siapa lawan bicara kita gitu. Misalkan lawan bicara kita adalah orang yang tinggi pengetahuannya, maka kita tidak bisa menggunakan bahasa tinggi. Jika kita tidak bisa menggunakan bahasa yang tinggi, maka secukupnya saja. Artinya dimanapun sebenarnya, masa apapun gitu, di masa pandemi atau di masa normal sekalipun, ketika kita berbahasa itu menggunakan kata yang baik atau sopan santun, dan dimanapun kita berada, karena kita itu manusia ya,
itu lengket sekali dengan yang namanya akhlak. Jadi dimanapun kita berada, akhlak adalah bahasa kita. Bahasa adalah akhlak. Akhlak adalah alat untuk kita mengontrol diri kita dimanapun kita berada. Misalkan kita ada di suku, misal ini kita berbicara suku ya. Kita bisa misalkan suku kita adalah suku Jawa gitu. Kemudian kalau kita main ke Sunda, itu orang-orang Sunda yang sukunya Sunda itu tidak bisa kita praktekkan di dunia atau kehidupan orang-orang Sunda. Misalkan orang Jawa itu kan biasanya terkenal dengan kehalusannya gitu. Kalau orang Sunda itu biasanya ada yang kasar, ada yang halus. Tapi kalau yang sering saya temui itu yang kasar gitu kan di kota-kota gitu. Nah, kita tidak bisa membawa bahasa kita, bahasa Jawa kita atau kepribadian kita, suku kita, suku Jawa itu di orang-orang Sunda. Misalkan kita lembut gitu, permisi gitu, atau apapun itu tidak bisa kita bawa dengan orang-orang yang beda suku gitu. Maka kita harus saling memahami. Misalkan orang-orang Sunda yang bahasanya agak-agak kasar gitu, kemudian kok kita bisa-bisanya kita sakit hati. Padahal itu kebiasaan orang Sunda dalam berkomunikasi, dan itu dalam orang Sunda itu ya biasa-biasa aja gitu, kayak aing dan sebagainya itu sebenarnya menurut orang Sunda itu kasar gitu. Tapi jika kita bisa memahami konsep dalam berbahasa gitu kan, baik di suku kita sendiri atau di suku orang lain, maka akhlak adalah parameter utama untuk kita dapat mengontrol diri kita, mampu berbahasa dengan baik kepada sesama. Nah, kemudian di masa yang pandemi ini, di masa yang saya katakan tadi serba terbatas, serba yang kita lakukan itu sangat-sangat tidak bisa kita nikmati gitu. Ada pembahasan di dunia baru ya, dunia Covid ini. Maksudnya dalam lingkup Covid, dalam masa Covid itu misalkan bahasanya daring dalam ketika kita berpendidikan, karena saya juga salah satu mahasiswa. Maka pendidikan yang diaplikasikan adalah dalam jaringan atau daring gitu. Kalaupun luring itu biasa sesekali, mungkin seminggu sekali atau mungkin bahkan 2 minggu sekali. Dan bahasa yang seperti ini harus melekat dalam diri kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di dalam di masa pandemi ini, khususnya dalam berbahasa, itu kita bisa mengupgrade diri kita sebelum kita membutuhkan hal tersebut. Contoh misalkan, dulu itu ada yang namanya Skype ya. Skype itu alat komunikasi jarak jauh dengan software yang dengan kita bisa bertatap muka gitu kan. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu Skype itu gimana, atau Zoom gitu, atau video call gitu kan. Kalau video call mungkin gampang gitu, karena kita bisa menggunakan handphone dimanapun kita berada dengan WhatsApp ya kan, itu bisa kita video call. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran gitu, misalkan kita video call lewat WhatsApp gitu, itu kan terbatas. Sekarang ada upgrade dari WhatsApp itu mungkin 8 orang bisa nyambung. Sedangkan satu kelas itu terdiri dari misalkan 30 mahasiswa, 30 siswa gitu. Maka bagaimana cara menimbulkan efektivitas kita dalam berpendidikan, berkomunikasi dalam pendidikan, itu dengan cara mengupgrade diri kita, mengupgrade hal-hal yang baru yang kita belum tahu kegunaannya, itu kita pelajari, siapa tahu bisa bermanfaat di lain waktu. Misalnya aplikasi software yang itu Zoom gitu kan, dulu itu saya nggak ngerti apa itu Zoom, Google Meet gitu kan, apa itu fungsinya, tapi sekarang sangat dibutuhkan gitu dalam jadi itu hikmahnya. Ternyata tidak semua hal yang tidak kita sukai, tidak semua hal yang kita anggap berat itu tidak ada hikmahnya. Ternyata semua itu ada hikmahnya, karena Allah memberikan kita karunia, ujian atau kejadian itu pasti ada hikmahnya.